Travis Alexander ditemukan di dalam kamar mandi rumahnya dengan kondisi sudah tak bernyawa dan jasadnya hampir membusuk. Terdapat 27 luka tusukan di punggungnya, tenggorokannya sampai membuat kepalanya ini akan terpisah dari badan. Satu luka kepalanya dan ternyata ada banyak luka goresan juga di tangannya. Yang menyimpulkan bahwasannya Travis ini mencoba untuk melawan sang pembunuh sebelum dia mati di tangan sang pembunuh ini. Penemuan yang cukup mengerikan. Lantas siapa yang tega melakukannya dan apa motif dibalik pembunuhan keji ini? So daripada penasaran, langsung aja Pak, mari kita kupas tuntas. Saat ditemukan tewas, Travis Alexander ini berusia 30 tahun. Nah, Travis ini Pak dilahirkan dari keluarga yang bisa dibilang miskin pada tanggal 28 Juli 1997 di California. Travis ini dibesarkan bersama 7 saudara kandungnya di dalam rumah yang bisa dibilang cukup membuat masa kecilnya ini suram. Karena kedua orang tuanya adalah seorang pecandu narkoba. Dan seringkali Travis dan saudara kandungnya itu mendapat kekerasan fisik saat orang tuanya itu mengamuk akibat efek mengkonsumsi narkoba. Nah, seperti pepatah mengatakan, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Salah satu saudara Travis yang bernama Dennis Alexander, dia menjadi seorang pecandu narkoba dan juga harus terlibat hukum karena beberapa pelanggaran seperti pencurian dan kekerasan yang dilakukannya. Tapi nggak tahu kenapa Travis di sini berbeda dari yang lainnya. Travis ini menjadi anak yang taat beribadah dan di sela-sela ibadahnya dia selalu berdoa supayanya dia bisa keluar dari lingkaran kekerasan yang dilakukan orang tuanya. Hari-hari berlalu, nampaknya Travis ini semakin terpuruk dan berputus asa, nggak punya arah dan ya dia juga nggak bisa memikirkan tentang gimana masa depannya nanti. Yang dia pikirkan adalah gimana caranya bisa keluar dari lingkaran setan itu. Doa Travis ini nampaknya terjawab Pak ketika saat itu dia dipertemukan dengan neneknya yang bernama Norma Jane Preston Alexander Shervy. Ya panjang banget gitu namanya. Nah dipanggil aja Norma gitu. Jadi si Norma ini adalah seorang Mormon yang taat. Nah gini, Mormon sendiri itu adalah istilah yang merujuk pada kelompok agama dan budaya terkait dengan Mormonisme, yaitu aliran Kristen yang berasal dari Amerika. Nah, Mormonisme sendiri adalah kepercayaan dan praktik keagamaan yang dianut oleh anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Nah, itu tadi penjelasan yang mungkin bisa gue jabarin dari artikel yang gue baca. Mungkin kalian punya pendapat lain soal Mormonisme, silahkan ketik di kolom komentar. Jadi saat itu Norma yang melihat cucunya seperti orang yang sedang putus asa, dia kemudian mengajak Travis ini untuk tinggal bersamanya. Nah, nggak tahu kenapa yang diajaknya cuma Travis dan sedangkan 7 yang lainnya itu masih bersama orang tuanya. Ya mungkin di sini Travis mempunyai karakter yang berbeda dari saudara-saudaranya. Di rumah neneknya inilah Travis ini diberikan bimbingan dan kasih sayang yang emang sebelumnya dibutuhkan oleh Travis dan dia mungkin nggak dapet sama sekali bimbingan atau kasih sayang dari kedua orang tuanya. Setelah tinggal bersama neneknya, semua kesengsaraan di masa kecil Travis itu nampaknya perlahan memudar. Nah, berkat kasih sayang dan bimbingan dari neneknya ini. Di sini, Travis ini juga menemukan sebuah harga diri, bimbingan, rasa aman, dan juga kenyamanan dari orang-orang di sekitarnya. Travis juga udah mulai bisa menemukan nih mau seperti apa dia ke depannya. Dan saat itu dia bercita-cita ingin menjadi orang yang cukup sukses di masa dewasa nanti. Nah mungkin kalau cukup sukses itu semua orang juga punya impian seperti itu. Nah tapi saat itu Travis ini punya impian yang cukup spesifik bahwasannya dia punya keinginan untuk menikah dan mempunyai keluarga yang sehat, bahagia dan penuh kasih sayang. Dan dia juga nggak mau nih keluarganya nanti menjadi keluarga yang toksik seperti masa kecil Travis bersama kedua orang tuanya. Travis gak mau anak-anaknya kelak merasakan apa yang dia rasakan sebelumnya. Travis kembali mengalami luka yang mana dia ini harus kehilangan ayahnya di ulang tahunnya yang ke-20 tahun. Pada bulan Juli 1997, ayahnya mengalami sebuah kecelakaan fatal. Atas kepergian ayahnya, Travis ini kembali memutuskan untuk kembali tinggal bersama saudara-saudara kandungnya. Nah, seperti yang gue jelasin di awal tadi, bahwasanya Travis ini semakin dewasa semakin mempunyai arah hidup gitu, dia punya tujuan.
Selain ingin mempunyai keluarga yang bahagia dan supayanya anak-anaknya nggak mengalami apa yang dia rasakan, Travis ini juga bercita-cita ingin menjadi seorang pembicara motivasi dan bekerja di berbagai pekerjaan di bidang telemarketing dan retail. Nah, suatu saat nanti, Travis juga ingin membantu orang lain seperti neneknya yang telah membantunya keluar dari rumah, yang membuatnya cukup putus asa. Travis kemudian berdoa sepenuh hati kepada Tuhan malam demi malam, dan doanya nampaknya dijawab saat dia bertemu dengan Chris Hughes. Nah, Chris ini adalah seorang Mormon yang telah sukses dalam berbisnis penjualan asuransi hukum. Nah, secara kebetulan saat itu Chris ini sedang mencari seorang wirausahawan yang cerdas dan cukup termotivasi untuk bekerja sama dengannya. Jadi Travis yang melihat keberhasilan dari Chris, dia juga cukup mengaguminya gitu. Dan kemudian dia bergabung di perusahaan milik Chris yang bernama Paid Legal, atau yang sekarang dikenal dengan Legal Shield. Nah, di perusahaan ini seiring berjalannya waktu, karir dari si Travis ini meningkat, Pak. Travis ini kemudian ditempatkan di posisi sebagai eksekutif puncak dan pembicara motivasi. Ngomong-ngomong soal Legal Shield sendiri adalah perusahaan pemasaran bertingkat yang sangat bereputasi baik, yang memungkinkan orang itu menerima asuransi hukum dengan membayar biaya yang cukup kecil, seperti hanya $17 per bulan, dan memiliki akses penuh untuk berbicara dengan pengacara tentang surat wasiat, perceraian, perencanaan keluarga, dan banyak masalah hukum lainnya, tanpa harus khawatir nih tentang biaya yang sangat tinggi untuk berbicara dengan pengacara. Di perusahaan inilah Travis ini mendapatkan banyak uang. Nah, bukan cuma uang yang dia dapatkan. Selain itu, dia juga bisa meluangkan banyak waktu dan menikmati kepuasan membantu orang lain di saat bersamaan. Gak butuh waktu lama, Travis berkembang begitu cepat di Legal Shield ini. Dan bahkan dia juga ini bisa membeli rumah dengan 5 kamar tidur di Mesa, Arizona, serta sebuah mobil BMW baru. Travis yang sekarang itu bisa dikenal sebagai pemuda yang sukses dan bisa dibilang sedang naik daun. Saat itu Travis ini sedang berada di konvensi perusahaan di Las Vegas. Nah, kemudian Travis bertemu dengan Jodi Arias untuk pertama kalinya pada bulan September 2006. Dan dari pertemuan itu, Pak, mereka ini semakin hari semakin dekat dan terlibat dalam hubungan asmara. Jadi siapa Jodi Arias ini? Oke, langsung aja kita bahas latar belakang si Jodi Arias. Nama lengkapnya adalah Jodi Ann Arias. Dilahirkan pada tanggal 9 Juli 1980 di Salinas, California. Di masa sekolahnya, Jodi ini hanya bersekolah sampai kelas 11. Dia juga nggak melanjutkan sekolahnya dan memilih keluar dari sekolah Eureka Union High School. Kurang diketahui juga apa alasan Arias ini berhenti sekolah. Berhenti sekolah bukan berarti membuat Arias ini menjadi pemalas. Arias ini masih mencari uang sebagai seorang pelayan di sebuah restoran, dan juga dia ini menjadi seorang fotografer di acara pernikahan. Arias ini nampaknya sangat mendambakan seorang pria yang sukses dan suatu saat bisa mencintainya dengan sepenuh hati, yang nantinya akan memberikannya keamanan, anak, dan gaya hidup yang lebih maju. Karena keinginannya inilah Arias ini seringkali bergonta-ganti pasangan dan bahkan seringkali menemui seorang pria yang usianya masih di bawah dia. Dan tentu aja, Pak, belum punya pikiran untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Dan ujung-ujungnya Arias hanya dimanfaatkan untuk menjadi pemuas nafsunya. Arias juga pernah menjalin hubungan dengan seorang pria yang usianya 2 kali lipat di atasnya. Dia merupakan seorang duda yang memiliki 1 anak. Gak tahu kenapa dan apa yang membuat Arias ini tertarik dengan pria ini. Kemungkinan yang diharapkannya adalah kemapanan dan kedewasaan dari pria ini. Ya mungkin selama beberapa saat menjalin hubungan, mereka ini udah mengarah ke arah pernikahan. Dan di sini Arias ini sudah berharap besar untuk dinikahi, karena dia juga udah dibelikan rumah oleh si pria ini. Tapi lagi-lagi, Pak, hubungannya kandas karena pria ini yang gak mau untuk melanjutkan hubungannya dan menikah dengan Arias. Atas penolakan ini, Arias ini begitu kelabakan karena harapan yang udah dia tanamkan begitu besar harus kandas gitu aja. Jodi Arias kini hanya hidup sendirian tanpa seorang pria, pendidikan yang mumpuni, dan karir. Satu-satunya hal yang dimiliki Arias adalah kecantikannya. Arias juga mulai memperbaiki penampilannya, mulai dari mewarnai rambutnya yang berwarna pirang menjadi warna coklat, dan sampai dia melakukan implan payudara.
Nah, dengan begitu Pak, harapan Aries di sini lebih banyak didekati oleh pria dan menemukan seorang pria idamannya lalu kemudian menikah. Tapi apa yang diharapkan nampaknya nggak berjalan sesuai dengan rencana. Jangankan pernikahan, bahkan nggak ada satupun pria yang melamarnya. Ya mungkin di sini karakteristik dari Aries yang friendly dan sering bergonta-ganti pasangan. Hal inilah yang membuat para pria ini terkadang pikir 2 kali untuk menikahinya. Putus asa akan masa depannya, Aries ini kemudian pergi ke Las Vegas untuk menghadiri sebuah konvensi di Legal Shield dengan harapan mendapatkan motivasi untuk kembali menjalani hidupnya. Dan saat itu juga, secara kebetulan di pandangan pertamanya, dia kemudian tertarik dengan Travis Alexander. Travis saat itu menjadi pembicara di acara konvensi itu yang membuat Aries tertarik. Aries melihat Travis ini seperti melihat seorang pria yang cukup dewasa, memiliki arah dan ambisi yang kuat. Merasa tertarik dengan Travis, Aries ini kemudian memberanikan diri untuk mendekati Travis dan memperkenalkan dirinya. Kemudian mulai bercerita nih tentang perusahaan itu dengan gayanya yang cukup percaya diri. Nah, awalnya hanya berbicara tentang perusahaan, namun mereka kemudian berlanjut berbincang-bincang sampai beberapa jam lamanya. Yang kemudian Aries ini semakin tertarik terhadap Travis. Dari pertemuannya di hari itu, hubungan mereka ini berlanjut dan nampaknya Pak, keduanya ini sama-sama memiliki ketertarikan. Mereka berbincang melalui telepon setiap harinya untuk bertukar cerita. Yang kemudian gak lama setelah itu, tepatnya di bulan Februari 2007, mereka menjalin hubungan. Nah, di sini ada satu fakta Pak. Sebenarnya Travis saat itu ya sebenarnya kayak cuman penasaran aja sama si Aries. Karena melihat Aries ini sebagai seorang gadis yang cukup periang. Di awal pertemuannya, Travis juga kan yang disamperin oleh si Aries ini. Dan sosoknya juga cukup enak gitu buat diajak ngobrol. Tapi perasaan di awal tadi ini berubah menjadi rasa sayang, yang mana Travis merasa sangat beruntung mempunyai calon istri seperti Aries. Tapi yang terjadi adalah di sini sebenarnya Travis ini risih dengan sifat Aries yang selalu mengawasinya setiap saat. Bahkan ketika Travis ini berbicara dengan wanita lain di saat sedang menjadi motivator, Aries ini akan begitu marah. Tapi hal ini ya nampaknya hal yang wajar gitu Pak. Karena Travis adalah seorang pembicara dan hal yang wajar juga kalau dia ini melakukan perbincangan dengan kliennya. Aries yang melihat Travis adalah seorang Mormon, kemudian dia memutuskan untuk dibaptis supayanya dengan ini Aries ini lebih bisa dekat dengan Travis. Hubungan asmara Travis dan Aries juga nggak bertahan lama Pak. Karena di bulan Juni 2007, Travis ini memutuskan hubungannya dengan Aries. Karena emang udah nggak tahan lagi gitu dengan sifat Aries yang kayak ngekang banget. Terus ya ngebuat Travis ini nggak bebas gitu dengan pekerjaannya. Setelah berpisah dari Aries, Travis ini kemudian menjalankan aktivitasnya sebagai seorang pembicara seperti biasanya. Meskipun mereka ini udah berpisah, tapi hubungan Travis dan Aries ini masih bisa dibilang deket gitu. Karena mereka ini masih sering bertemu, bahkan sampai melakukan hubungan badan. Nah, dari sini sebenarnya harapan Aries saat mereka melakukan hubungan badan adalah Travis semakin tertarik kepadanya dan ingin menikahinya. Kemudian di bulan Desember 2007, Travis ini mulai berkencan dengan wanita lain. Nah, melihat Travis ini berkencan dengan wanita lain, Aries ini begitu marah dan cemburu. Sampai-sampai dia ini berani memotong ban mobil milik Travis sebanyak 2 kali. Nah, pacar baru Travis ini kemudian menerima email yang melecehkannya dari seorang pria yang bernama John Doe. Tapi Travis juga menduga bahwasannya John Doe ini adalah tangan kanannya dari si Aries. Aries dan Travis sebenarnya mereka ini masih sering ketemu. Bahkan di bulan Maret 2008 mereka ini sama-sama mengunjungi beberapa negara secara bersamaan. Di bulan April 2008, Aries ini pindah dari Arizona ke California. Hal yang dilakukan Aries ini semata-mata hanya untuk memudahkannya bertemu dengan Travis. Jadi di sini kelihatan banget nih Aries ini cukup mendambakan Travis dan ngebet banget gitu buat dinikahin. Tapi sebaliknya nampaknya Travis ini cuma memanfaatkan Aries karena dia juga nggak punya tujuan untuk menjadikan Aries ini sebagai seorang istri. Dan sebenarnya Travis ini juga udah cukup risih dengan sifat Aries. Tapi berhubung karena di sini Aries ini menggoda Travis setiap saat, jadi kayak ya udah gitu aja. Tapi semakin lama sikap Aries ini semakin kelewatan. Dia berani meretas akun Facebook milik Travis. Dan ya tentu aja hal ini membuat Travis ini semakin risih. Atas hal ini Travis menyuruh Aries untuk benar-benar pergi menjauh dari kehidupannya untuk selama-lamanya.
Di bulan Juni 2008, Travis ini mengajak Arias untuk pergi ke Cancun, Meksiko untuk sebuah acara pekerjaan. Namun, beberapa hari sebelum perjalanan yang telah ditentukan, Travis ini berubah pikiran. Dia kemudian memutuskan untuk mengajak seorang teman wanitanya dari kantor untuk menggantikan Arias. Dan kemudian perjalanan mereka akan dijadwalkan berangkat pada tanggal 10 Juni. Di tanggal 4 Juni, Travis ini seharusnya menghadiri panggilan konvensi, tapi hari itu dia ini nggak hadir dan tanpa kabar. Sejak saat itu Pak, dia ini nggak pernah muncul di kantor maupun bertemu dengan teman-temannya. Sampai pada akhirnya, di tanggal 9 Juni, temannya yang bernama Melissa Lowry dan Delin Forrest itu coba mencari Travis di rumahnya. Sesampai di rumah Travis, keadaan rumahnya itu masih terkunci. Tapi mobilnya itu ya ada di garasi. Karena Travis selama ini gak ada kabar dan gak bisa dihubungi, mereka pada akhirnya memaksa untuk masuk ke dalam rumah itu dengan cara mendobrak pintu utama. Hal ini semata-mata karena mereka khawatir telah terjadi sesuatu terhadap Travis. Ketika mereka berhasil membuka pintu utama, kemudian mereka ini langsung mengarah jalan menuju kamar Travis. Tapi Pak, baru aja berjalan sampai lorong menuju kamar, mereka dikejutkan dengan genakan yang berceceran di lantai. Akan tetapi mereka ini tetap melanjutkan langkah mereka sampai mereka tiba di depan kamar Travis. Mereka ini langsung coba untuk mendobrak masuk ke dalam kamar Travis karena pikiran mereka juga udah kacau gitu di sini. Dan feeling mereka emang udah terjadi sesuatu dengan Travis. Setelah mereka masuk ke dalam kamar Travis, bau busuk daging yang membusuk langsung menimbulkan kepanikan mereka. Dan setelah mereka ini melihat di kamar mandi Pak, alangkah syoknya ketika mereka melihat tubuh Travis penuh dengan darah berada di bak mandi. Mereka kemudian langsung menghubungi 911 untuk meminta bantuan dan melaporkan bahwasannya telah terjadinya pembunuhan terhadap Travis. Setibanya kepolisian di TKP, mereka langsung menyelidiki tempat kejadian perkara dan mereka juga langsung mencari barang bukti. Nah, selanjutnya mengautopsi jasad Travis. Saat ditemukan di dalam kamar mandi itu, tubuh Travis ini terdapat banyak cairan merah. Cairan merah berceceran di dinding, lantai, bahkan wastafel kamar mandi. Setelah dilakukan autopsi, ternyata Travis ini telah ditembak di bagian alis kanannya dengan senjata kaliber .25. Peluru itu ditemukan bersarang di pipi kirinya. Terdapat 27 luka tusukan di bagian punggung Travis dan banyak luka memar di bagian tubuh lainnya. Tapi hal yang paling mengerikan adalah pelaku juga telah leher Travis. Terdapat banyak luka di tangan Travis. Kemungkinan dia mencoba untuk menyelamatkan diri dan menangkis seluruh percobaan pembunuhan itu. Tapi dia mungkin kalah dengan sang pembunuh. Jadi ya di hari itu dia tewas. Atas kasus keji ini, kepolisian juga langsung melakukan interogasi kepada teman-teman Travis yang ada di lokasi saat itu. Nah, semua orang yang ada di lokasi kemudian menunjuk bahwasannya kemungkinan besar yang telah melakukan ini adalah Jodi Arias yang telah melakukan pembunuhan keji itu. Karena teman-teman Travis ini mengenal Arias sebagai seorang yang begitu posesif dan penguntit. Nah, teman-teman Travis juga sempat khawatir gitu pada saat Travis itu menceritakan bahwasanya Arias ini telah memotong-motong ban mobilnya. Mereka saat itu memperingatkan Travis sebenarnya bahwasannya kemungkinan Travis ini akan ditemukan dengan kondisi tubuh yang terpotong kalau dia masih melanjutkan hubungannya dengan Arias. Tapi saat itu Travis nggak memperdulikan apa yang diomongkan oleh teman-temannya. Lalu, apakah benar di sini pelakunya adalah Jodi Arias yang merupakan mantan pacar dan begitu terobsesi dengan Travis? Atau bisa aja ada orang yang gak suka dengan Travis karena bisa dibilang Travis berada di puncak karirnya. Saat kepolisian mencoba menginterogasi Arias, apakah dia ini telah melakukan pembunuhan keji terhadap Travis? Arias ini menjawab bahwasannya di hari yang diperkirakan hari pembunuhan Travis, Arias ini sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Nah, atas pengakuan ini, kepolisian juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian mereka juga nggak bisa mengaitkan Arias pada kasus pembunuhan Travis. Lalu siapa pembunuhnya? Tapi di sini kepolisian nggak berhenti sampai di situ. Mereka masih bekerja keras untuk mencari dalang di balik pembunuhan Travis.
Mereka kemudian melakukan penggeledahan secara menyeluruh di rumah Travis. Harapannya mereka ini bisa menemukan barang bukti yang akan mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Setelah melakukan penyusuran secara mendetail, kepolisian ini berhasil menemukan sebuah kamera di dalam mesin cuci. Dan nampaknya kamera itu sengaja dimasukkan ke mesin cuci yang kemungkinan pelakunya lah yang telah melakukan itu dalam upaya untuk menghilangkan barang bukti. Dari kamera yang ditemukan itu, kepolisian berhasil mendapatkan foto-foto yang ada di kamera itu berkat kartu memori yang ada di dalamnya. Dari sini, polisi memiliki bukti yang cukup kuat bahwasanya Jodi Arias berada di sana di hari kematian Travis. Karena di dalam kartu memori itu terdapat foto-foto Travis dan Arias dalam keadaan bermesraan, dan foto itu diambil pada tanggal 4 Juni, yaitu hari yang diyakini sebagai hari pembunuhan Travis. Nah, bukan cuma itu aja Pak, polisi juga menemukan foto-foto yang kemungkinan diambil secara nggak sengaja ketika pembunuhan itu terjadi. Terdapat foto-foto Travis yang berlumuran dan nampaknya lemah tak berdaya. Atas hal ini, Arias ini sebenarnya nggak bisa mengelak bahwasanya kemungkinan besar dia adalah pelakunya. Dan dengan begitu, Arias ini ketahuan telah berbohong di saat interogasi pertamanya. Tapi kemudian Arias mengubah ceritanya bahwasanya di hari itu dia emang berada di sana dan sempat bermesraan dengan Travis. Ya benar gitu, dia ada di sana. Tapi di tengah asiknya mereka berduaan, tiba-tiba ada dua orang asing yang mereka nggak kenal tiba-tiba masuk. Mereka kemudian langsung mengeksekusi Travis menggunakan pistol dan kemudian mencabik-cabik tubuh Travis. Tapi apakah alasan ini cukup masuk akal? Kalau emang benar hal itu terjadi, kenapa cuma Travis yang dibunuh? Dan kenapa Arias masih aman-aman aja? Apakah nggak lebih baik kalau pelakunya juga menembak mati Arias? Jadi nggak ada saksi di sini. Nah, saat itu Arias bilang bahwasanya dia ini memohon supayanya pelaku ini nggak membunuhnya. Dan mereka sepakat bahwasanya Arias nggak akan memberitahukan siapapun tentang pembunuhan itu, asalkan si pelaku ini nggak membunuhnya. Dan ini alasannya kenapa Arias ini nggak melaporkan pembunuhan Travis kepada kepolisian. Nah, aneh lagi kan penjelasan dari si Arias ini. Menurut kalian gimana nih dari pengakuan si Arias ini? Apakah dia berbohong? Di tanggal 17 Juni 2008, Arias kemudian mendatangi markas besar kepolisian Mesa dan hal itu dilakukannya untuk memberikan sidik jarinya secara sukarela, dan dia juga memberikan sampel liurnya kepada penyidik untuk pengujian tes DNA. Di sisi lain, kepolisian juga menemukan sampel rambut panjang yang ditemukan di kamar mandi Travis dan bercak sidik jari yang penuh ada di dinding kamar mandi itu. Nah, di saat penyelidikan, kepolisian juga mendapatkan laporan dari pemilik rental mobil bahwasannya Pak, mereka menemukan hal yang mencurigakan ketika Arias ini mengembalikan mobil yang telah dia rental. Mobilnya itu ditemukan dalam keadaan banyak di bagian jok dan karpet. Mobilnya juga telah hilang. Tapi mereka saat itu juga nggak langsung melaporkan kejadian itu kepada kepolisian, karena jasad Travis belum ditemukan dan belum adanya berita yang menegangkan tentang kematian Travis. Jadi mereka langsung membersihkan bekas darah yang ada di mobil itu tanpa mengambil dokumentasi. Di tanggal 26 Juni 2008, bahwasanya rambut dan bekas luka darah yang ditemukan di dalam rumah Alexander adalah milik Arias. Hasil DNA-nya juga menunjukkan bahwasanya bekas luka berdarah itu merupakan campuran DNA Arias dan Alexander. Atas hal ini, Arias nggak bisa mengelak lagi dan kemudian dia ditangkap. Nah, kalau memang Arias melakukan pembunuhan keji itu, apa motif sebenarnya yang menjadikannya sampai brutal dan bagaimana kronologi lengkapnya di saat hari pembunuhan yang mengerikan itu? Jadi saat Travis ini merencanakan pergi ke Kencan untuk sebuah acara pekerjaan, nah awalnya Travis ini kan mengajak Arias untuk menemaninya di sana. Atas hal ini, Arias ini ya cukup seneng gitu. Tapi beberapa hari menjelang keberangkatan, Travis ini membatalkan niatnya untuk mengajak Arias. Dia kemudian mengajak rekan kerjanya yang merupakan seorang wanita untuk menemaninya menggantikan Arias. Di sini kurang diketahui apa alasan Travis membatalkan niatnya untuk mengajak Arias. Mungkin apa dia risih atau mungkin ya lebih enak mengajak rekan kerjanya karena ini ya urusan pekerjaan. Arias yang merasa dipermainkan Travis, dia beranggapan bahwasanya Travis saat itu lebih memilih wanita lain dibanding mengajak dirinya.
Dan Aryas nggak akan membiarkan hal itu terjadi begitu aja. Dia lebih suka melihat Travis mati daripada melihatnya menikahi wanita lain. Itulah yang ada di benak Aryas. Aryas kemudian menyewa mobil Ford Focus warna putih. Nah, ada fakta ternyata saat itu Aryas juga ditawari mobil yang berwarna merah. Tapi dia menolak dan lebih memilih warna putih. Ada yang beranggapan bahwasannya Aryas menolaknya karena dia nggak mau mobil yang dikendarinya begitu mencolok perhatian orang-orang di sekitar. Kemudian Aryas ini mengecat rambutnya menjadi warna hitam. Nah, ada spekulasi bahwasannya tujuan Aryas mengecat rambutnya untuk menyamarkan penampilannya saat berada di Mesa. Dan ada teori lain dia melakukan ini sebagian dari percobaan untuk menarik perhatian Travis untuk terakhir kalinya. Kali ini dia ingin menunjukkan bahwasanya dia bisa tampil sopan sebagai wanita yang berambut hitam dan gak harus wanita yang seksi tampil mencolok dengan rambut berwarna pirang seperti Aryas sebelumnya. Harapannya dengan tampilannya yang begitu anggun dan kalem, Travis bisa luluh. Jadi setelah mempersiapkan itu semua, Aryas ini kemudian mengendarai mobil yang dia sewa dari California ke Mesa, Arizona dan mengunjungi Travis Alexander untuk terakhir kalinya. Setelah berhasil menemui Travis, mereka kemudian melakukan hubungan badan. Dengan ini, harapan Aryas adalah dia dinikahi oleh Travis. Mereka berdua juga sempat mengambil foto saat sedang melakukan hubungan. Dan setelah selesai melakukan itu semua, Travis ini menuju kamar mandinya untuk membersihkan badan. Tapi Pak, di situ Aryas kemudian mengikutinya dari belakang dengan membawa kamera di tangannya. Jody mengambil foto Travis yang sedang berdiri di kamar mandi. Dan kemudian setelah dia benar-benar muak dan jengkel karena setelah apa yang dia lakukan kepada Travis, Travis tetap gak mau untuk menikahinya. Aryas kemudian mengambil pisau yang sebelumnya memang udah disiapkan. Aryas kemudian menusukkan pisau itu di punggung Travis berulang kali dan totalnya mencapai 27 kali tusukan. Saat Travis mencoba menangkis pisau itu, Aryas siap dengan pistol yang ada di tangannya. Tanpa ampun, Aryas kemudian menarik pelatuk pistol itu dan menembakkannya ke kepala Travis sebanyak 2 kali, tapi yang kena hanya 1 kali. Atas penembakan ini, Travis kemudian gak berdaya dan tergeletak di lantai. Nah, setelah menyaksikan Travis lemah tak berdaya dan ada kemungkinan besar Travis telah meninggal saat itu juga. Tapi belum puas dengan hal itu, Aryas kemudian leher Travis sampai hal itu membuat badan Travis hampir terpisah dari kepalanya. Motifnya melakukan hal keji ini adalah rasa kekecewaannya karena Travis ini menolak ajakannya untuk menjadikannya sebagai seorang istri. Dan atas semua yang mereka lakukan, Aryas ini gak mau Travis menceritakan itu semua ke teman-temannya atau orang lain. Aryas tetap ingin namanya bersih, tapi dia juga gak mau melihat Travis ini hidup bersama wanita lain. Aryas melakukan tindakan keji ini, dia mengira nggak akan ada yang mencurigainya melakukan kekerasan yang begitu intens kepada Travis. Karena dia adalah seorang wanita dan sebelumnya emang punya hubungan dengan Travis. Oh ya, pertanyaannya dari mana pistol yang digunakan Aryas untuk mengeksekusi Travis? Jadi pistol yang digunakannya adalah pistol yang dia curi dari neneknya 1 bulan sebelum hari mengerikan itu terjadi. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya Aryas ini udah merencanakan pembunuhan ini jauh-jauh hari. Setelah pembunuhan keji itu, barulah beberapa hari kemudian jasad Travis ditemukan oleh teman-temannya di kamarnya. Yang sebelumnya, teman-teman Travis juga merasakan kekhawatiran akan keberadaan Travis. Atas perbuatannya yang cukup keji itu, Jody Aryas divonis bersalah pada tahun 2013 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2015. Karena pembunuhan yang telah dia lakukan. So, itulah tadi kasus yang gue bahas hari ini. Gimana menurut kalian? Apa pendapat kalian soal kasus ini? Ternyata ya sebegitu menyeramkan sosok Jody Aryas ketika cintanya yang begitu besar ditolak. Oke, gitu aja. See you next video. And jangan lupa klik tombol subscribe itu gratis, Pak. Bye-bye.